Salam jumpa. Satu hal yang menjadi isu dasar Papua selama ini adalah tentang sumber daya manusia. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini adalah seorang aktivis penggiat literasi yang boleh dibilang masih muda, masih energik dan mampu untuk melakukan sebuah gerakan untuk bagaimana menciptakan manusia Papua menjadi lebih baik. Sudah ada Bung Lamek Duan Siba, benar ya? Ya, Bung benar. Lamek ya, Ya. Bung Lamek Duan Siba. Apa kabar Bung? Baik, Sehat terus ya? sehat ya. Terus saya dengar kabarnya lagi sibuk terus mengkampanyekan literasi ini. Iya, benar. Beberapa tahun terakhir memang sibuk dengan aktivitas literasi. Seperti itu. Ya, jadi sebelum kita bercerita soal Bung punya aktivitas, saya boleh tahu apa yang mendasari Bung sampai kemudian aktif di bidang literasi ini? Baik, terima kasih. Saya mungkin cerita sedikit. Ini soal pengalaman masa lalu ya. Terkait dengan perkembangan literasi hari ini tidak terlepas dari masa lalu saya. Saya ini kan dulu sekolah di Pegaf. Oh, ya. anak Pegaf Jadi, asli ya? Iya. SD kelas 1 sampai kelas 2 di SD Impres waktu itu ya. Waktu itu belum mekar jadi kabupaten, belum induk jadi ya, 9798. Oke. Nah, itu saya di Pegaf di Ulong. Kemudian waktu itu karena memang rumah dekat dengan sekolah, tetapi akses buku kemudian tenaga pengajar itu sangat terbatas sekali. Jadi waktu itu kami ada 2 guru saja di sana. Ya, di sana mereka satu guru mengajar kami dari kelas 1, 2 sampai dengan 3. Kemudian yang satu lanjutkan dari 4, 5, 6. Ya. Dengan akses buku juga yang sangat terbatas. Guru matematika itu, guru bahasa Indonesia ya, itu semua dihandle sama dua guru. Ya. Kemudian saya 9798 itu di Ulong, 99 2000 itu di distrik Catubow. Saya pindah ke masih SD. Ya, kelas 3, 4 itu di SD PPG Catubow. Sebelum sana mungkin bisa diceritakan kondisi Ulong dan Catubow itu. Ya, jadi kondisinya tadi saya sampaikan bahwa yang pertama itu kan persoalan jarak rumah dengan sekolah, itu sangat dekat. Tetapi persoalan guru dan kemudian akses terkait dengan buku itu persoalan yang sama. Ya, jadi waktu saya bicara infrastruktur listrik dan sebagainya pasti belum ada. Ya, terbatas sekali. Dan waktu itu saya pindah ke Catubow itu mengalami kondisi yang cukup sulit juga. Karena memang jarak dari rumah ke sekolah itu jauh sekali. Berkilo-kilo. Jadi waktu itu pengalaman saya itu bangun jam 4 subuh itu sudah jalan. Pergi sekolah. Sampai di sekolah jam? Itu tiba di sekolah itu jam 7:30. Itu kita tiba. Karena jarak yang begitu jauh. Naik turun gunung. Itu gerombolan, rame-rame jalannya? Rame. Waktu itu ya dengan berjalannya waktu berkurang sampai kami ada cuma 3 orang saja. Kakak saya yang pertama, kemudian ada kakak laki-laki satu lagi. Dengan saya, kami 3 bertahan. Jadi setiap hari begitu. Jadi ini kan jalan tikus. Tiba di sekolah itu buku saja yang selamat. Kan semua ini basah. Basah karena keringat dan lewat sungai. Bukan keringat tapi apa namanya embun. Ini tabrak embun pagi ya. Seperti itu. Iya. Terus orang tua waktu itu kerja? Orang tua tani. Ya. Terus yang membuat Anda dan kakak-kakak semua mau tetap melanjutkan sekolah itu apa? Itu karena yang pertama karena dukungan orang tua ya. Saya bersyukur punya orang tua yang luar biasa yang kemudian memberikan nasihat, motivasi kepada saya untuk kemudian tetap harus sekolah. Itu. Jadi waktu itu saya punya bapak bilang begini, dia kasih tahu ke saya, bilang tidak boleh sama dengan bapak. Kalau bapak hari ini sudah seperti ini, anak-anak tidak boleh seperti ya posisi bapak hari ini. Setidaknya kalian harus sekolah sampai sarjana. Seperti itu. Saya juga kan pernah beberapa kali bertemu dengan saudara-saudara di kampung sana yang tidak ingin anaknya lanjut bersekolah karena satu alasan mereka harus bantu di kebun. Kenapa orang tua kan petani juga kan? Iya. Waktu itu kan ke kebun juga. Iya. Memang
ya orang tua berkebun, tetapi waktu itu karena bapak saya sempat sekolah, Oh, jadi sudah kemudian sudah mengerti, sudah paham soal dunia pendidikan, kemudian masa depan itu seperti apa. Nah, itu jadi bapak kami selalu arahkan terus untuk kemudian tetap harus sekolah. Nah, itu. Jadi kalau tidak sekolah itu sering dapat pukul, ya, dengan bapak, dengan mama. Nah, di dalam keluarga sudah tahu pentingnya pendidikan. Iya, Nah, setelah SMP, SD, ya. Saya SD kelas 4 itu sampai 2000 ya, tahun 2000 di Pegav. Itu saya pindah ke Manokwari di SD Sowi Negeri 7 Sowi sekarang ya, Sowi 2. kedua. Ya. Saya menyelesaikan sekolah dasar di situ. Kemudian SMP Orang tua tetap di pulang, Pegav. dipegang. Ya, Dan Pegav di di sini Kampung Ayuau, distrik Tetebo. distrik Catubo. Ya. Itu kalau kita kasih gambaran itu berapa jam dari kota Manokwari? Kalau dari sini, Dari sini ke Catubo itu. Tetebo, waktu itu kan masih jalan kaki. Jadi bermalam tengah jalan. Untuk sampai di kota. Ya. Jadi kami dari sini misalkan kalau dari Manokwari ke Pegav itu bermalam di Menyembo. Setelah dari Menyembo nanti lanjutkan perjalanan ke sana lagi. Jadi 1 malam 2 hari. Untuk sampai di kota Manokwari. Iya. Dan untuk Anda bersekolah. Iya. Luar biasa. Itu sampai lulus di Sowi 2. Lulus Sowi 2. Lulus selama di Manokwari tinggal di waktu saya tinggal dengan Om. Tinggal dengan Om. Dan Om juga memberi akses untuk bersekolah. Tetap sekolah. Terus SMP saya di SMP Arpai 2 ya. Di SMP 04 waktu itu. SMA di SMA 2. Kemudian saya lulus SMA 2, kuliahnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Lodok Menecam pada saat itu. Tapi karena persoalan legal standingnya, itu kemudian kami partner dengan Akademi Pariwisata Biak. Jadi saya pergi wisudanya di Biak. Nah, itu karena tadi persoalan legal standingnya. Lulus S1 ya? Tidak, saya diploma. Ya. Diploma pariwisata. Ya. Nah, habis itu tahun berapa lulus? Saya tahun 2015. 2015. Ya, lulus. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, saya kuliah sampai dengan semester 4 itu saya aktif di salah satu organisasi yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gemini Manokwari. Jadi waktu itu saya terlibat itu tahun 2011. Kemudian direkrut jadi pengurus waktu itu, tapi saya belum ikut pekan penerimaan anggota baru. Kan mekanisme organisasinya rekrutmen kader atau anggota baru. Jadi waktu itu saya belum sempat mengikuti itu, tapi saya direkrut karena waktu itu game ini baru hadir di Manokwari ya, tepat pada tanggal 29 Juni 2011. Nah, itu kita masih flashback soal semangat Anda. Kan waktu masa kecil ya melihat orang teman-teman bermain apa tidak ada keinginan untuk kemudian saya ikut sana ya, sekolah nantilah gitu kan, kebanyakan begitu ya. Jadi memang waktu itu karena bapak saya sudah menanamkan sesuatu yang baik bagi kami, kemudian memberikan pandangan soal masa depan. Nah, itu yang kemudian bikin saya dengan kakak kemudian adik-adik ini kan punya semangat. Waktu itu ke kota dengan kakak juga? Iya, dengan kakak juga. Ke sekolah dengan yang sama? Sama-sama. Jadi waktu itu ke sekolah itu karena tuntutannya harus punya sepatu. Jadi waktu itu karena orang tua saya tidak mampu, saya hari itu waktu itu kaki kosong saja untuk pergi ke sekolah. Nah, itu. Jadi sempat pakai sepatu ini kiri ke kanan ke kiri karena baru dari kampung. Nah, itu baru pertama kali pakai sepatu waktu masuk di Manokwari. Baru masuk di Manokwari. Baru pertama itu. Jadi saya ditertawakan sama teman-teman. Dari saya, wah ini kenapa ini? Saya ada salah apa? Tapi sepatu kanan dipakai di kiri, sepatu kiri di kanan. Kanan, iya. Itu di pertama kali. Itu pertama kali. Pertama kali saya pakai sepatu. Itu yang belikan Om atau? Itu bukan dibeli, tapi waktu itu karena api bakar sebagian yang kanan, jadi ternyata mungkin orang buang. Nah, jadi saya dengan kakak tuh pakai satu sepatu itu. Nah, itu. Jadi kakak pakai 3 hari, habis itu saya pakai lagi. Nah, itu. Terus buku-buku? Kalau buku-buku alat sekolah, tas apa sebagainya, seragam? Itu dibeli.
Cuman karena sepatu karena tidak mampu beli, jadi ceritanya macam tadi. Oke, luar biasa. Jadi baik, kemudian setelah itu Anda membentuk komunitas apa? Suka membaca. Komunitas suka membaca. Itu tahun berapa Anda mulai? Komunitas suka membaca ini kan dibentuk sama abang saya David Pasaribu. Itu tahun 2013. Ya, tahun 2013 itu komunitas ini mulai berdiri. Tapi saya waktu itu karena masih sibuk GMNI, Di organisasi. urus GMNI, jadi posisi saya ketua cabang waktu itu. Jadi saya tidak terlalu aktif untuk kemudian mengurus komunitas suka membaca. Tapi saya sempat diundang sama mereka untuk itu kegiatan beda buku di sini, aula di sini. Kemudian di situ pertama kali saya diperkenalkan dengan komunitas suka membaca. Jadi motivasi saya tertarik untuk bergabung di sini karena memang kita di game ini kan diajarkan tentang soal idealisme dan lain sebagainya. Kemudian salah satu ideologi kami adalah Machiavellisme. Ini berbicara tentang kaum yang ditindas oleh sistem dan struktur Orang kecil. orang kecil. Jadi waktu itu saya tertarik dengan organisasi ini, kemudian mempelajari ideologinya, kemudian metode Itu juga karena perjuangannya. mungkin latar belakang Anda waktu Ya, di sisi lain ditopang juga oleh pengalaman masa lalu. Ya. Kemudian karena pengalaman masa lalu itu kemudian membuat saya masuk di organisasi dan saya sadar betul betapa pentingnya pendidikan bagi tanah Papua. Nah, itu. Jadi waktu saya ketua GMNI tahun 2013, 2015 saya sudah 14 saya sudah mulai terlibat. Kemudian saya mulai aktif itu tahun 2015. Pasca sudah mau turun jabatan. Itu saya aktif untuk kemudian ajar anak-anak di kampung, tapi waktu itu belum berpikir untuk kemudian mendirikan rumah baca. Hanya jalan ke kampung-kampung untuk kemudian jaring anak-anak untuk kemudian ajar mereka. Jadi sebenarnya proses pelaksanaan saya melakukan belajar mengajar seperti ini ke anak-anak itu sudah dari SMP. Jadi waktu itu saya lakukan kepada adik-adik saya yang ada di kompleks, tapi kan belum ada kesadaran itu. Padahal kan sebenarnya aktivitas itu bagian daripada aktivitas literasi ya. Iya. Ya, jadi waktu itu di Kampung Masepi juga saya bikin. Saya dengar Anda di waktu kelas SMP juga sudah mulai mengajar membaca tulis di kampung sana. Di kampung, di Sowi ya, di Sowi. Itu di Sowi karena pas banyak libur atau pas sekolah. Jadi waktu itu karena banyak adik-adik yang saya juga yang sekolah, kemudian karena terkendalanya tidak tahu membaca menulis, sudah saya setiap mereka pulang sekolah saya sempatkan waktu untuk ajar mereka. Padahal kalau dibilang di Sowi kan masih termasuk wilayah kota ya. Iya. Memang masih banyak yang waktu itu. Jadi waktu itu memang adik-adik ini karena faktor lingkungan. Kemudian saya juga tidak tahu mungkin di sekolah seperti apa, metode pengajarannya seperti apa, sehingga adik-adik saya ini kan banyak tidak tahu baca nulis. Jadi itu sebenarnya menjadi tantangan bagi kami kakak. Jadi karena waktu itu saya sendiri saja yang kemudian tertarik untuk meluangkan waktu ajar mereka. Itu jadi inisiatif saja untuk kemudian ajar, sampai pernah saya bikin para-para di atas pohon dan saya pikul satu persatu saya ajar di atas para-para. Di atas pohon? Iya, di atas pohon. Kenapa di atas pohon? Di bawah kan bisa. Yang biasa anak-anak. Oh iya. Jadi ada metode mengajar yang lain ya. Lebih menantang. Jadi ada beberapa yang kemudian hari ini sudah jadi sarjana. Adik-adik yang saya ajar itu. Iya. Ya, ada yang sudah jadi sarjana, kemudian ada yang tidak lanjut. Ya, seperti itu. Jadi memang fokus Anda di masyarakat yang di pinggiran yang tidak ada akses, tidak bisa menerima akses pendidikan secara baik. Ya betul. Jadi memang konsep awal kita mendirikan rumah baca kan sebenarnya konsep awalnya seperti itu. Tapi kemudian melihat persoalan yang sama terjadi di kota, itu kemudian saya bilang tidak bisa kita begini. Kita tidak bisa mengabaikan mereka di kota. Tapi kemudian ada beberapa teman-teman juga yang punya inisiatif karena melihat masalah yang sama. Kemudian kita muncul untuk mendirikan rumah-rumah baca di kota juga. Misalkan salah satunya di Wirsi, di Swapen juga ada, kemudian di Wosi, Lembah Hijau, itu kita dirikan. Berarti mulai dari titik-titik di dalam kota sebenarnya, Anda memulai. Kalau saya memulainya pertama kali dari Kampung Masepi. Kampung Masepi. Itu saya mulai. Itu masih dalam kota kan? Ya. Masih dalam kota ya. Jadi kalau kita bicara akses pendidikan, kan peran serta pemerintah harusnya tidak bisa dipungkiri, harus mutlak untuk ikut campur tangan. Anda melihatnya selama ini, sejauh ini Anda berkecimpung di dunia literasi, peran lembaga-lembaga pemerintah? Ya,
Kalau saya secara pribadi begini sebenarnya, yang saya lihat ini terjadi disorientasi ya, orientasi dalam konteks pembangunan. Jadi kecenderungan pemerintah hari ini lebih kepada pembangunan fisik. Hampir Sekolah, rata-rata seperti itu. sekolah, Ya, gedung, gedung, kemudian jalan, jalan. jembatan, seperti itu. Nah, kemudian pemerintah hari ini, minta maaf, ini sedikit otokritik untuk pemerintah, sedikit mengabaikan aspek pembangunan manusianya. Nah, itu. Padahal kita menyadari bahwa apapun itu pembangunannya, manusia itu kan sentrumnya. Kita bangun segala sesuatu kan untuk manusia. Objeknya. Ya, manusia itu harus berada pada garis objek tetapi subjek daripada pembangunan itu sendiri. Nah, begitu. Dan ini selama ini tidak. Selama ini saya lihat memang pemerintah minim sekali melihat hal ini. Ya, jadi betul dalam prolog Undang-Undang 45 itu kan sudah jelas bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah jelas untuk kita semua. Tetapi bagi saya hari ini saya melihat bahkan ini secara holistik di seluruh Indonesia tapi lebih khusus di Papua Barat itu terjadi bahwa terjadi disorientasi dalam pembangunan. Saya tidak tahu itu penyebabnya apa, tetapi yang saya lihatnya seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat soal regulasi, kita karena Papua kan condong ke undang-undang OTS katanya. Kata pembagian akses dana yang 30% untuk bidang pendidikan juga, kemudian belum dana-dana lain yang turun dari pusat. Apakah itu tidak cukup? Saya pikir kalau persoalan anggaran hari ini cukup. Fokus pemerintah hari ini lebih kepada pembangunan fisik. Contoh macam jembatan, kemudian gedung, jalan, seperti itu. Itu menghabiskan banyak anggaran. Kita kemudian tidak menolak itu. Itu juga bagian daripada kebutuhan yang memang harus disiapkan untuk manusia ya. Tetapi jangan lupa bahwa maju dan mundurnya sebuah bangsa atau sebuah negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memang harus sudah disiapkan seperti itu. Dan ya mungkin pemerintah berpikir dengan membangun infrastruktur jaringan jalan dan sebagainya itu kemudian bisa mempermudah akses mereka yang ada di pedalaman untuk ke akses pendidikan. Kalau itu argumen dari pemerintah. Jadi kalau saya seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa itu tidak salah. Tetapi jangan kemudian kita lebih cenderung ke situ. Tapi ada hal lain yang kemudian kita lihat, misalnya tadi saya bilang dalam konteks pembangunan sumber daya manusianya ini pun harus dilihat. Jangan kemudian terkesan macam sedikit terabaikan. Nah, ini bahaya. Kenapa? Ketika manusia dibiarkan itu akan mengganggu jalannya pembangunan. Seperti itu. Artinya bagaimanapun manusia ini subjek dan objek daripada pembangunan dan manusia itu sentrumnya. Ya, apapun yang kita bangun pasti kembali pada manusia sebagai tadi objek dan subjek daripada pembangunan itu sendiri. Apakah ini kemudian membuat dalam beberapa tahun belakang, kalau kita tarik ke belakang, tidak ada kemajuan signifikan di pembangunan karena indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat tetap ada di urutan terbawah. Jadi memang menurut data BPS kan kita bisa lihat ya terkait dengan IPM kita sangat rendah dari Hmm. Indonesia ya, seluruh Indonesia kita rendah. Dua Jadi terbawah sebenarnya ya. artinya ini menjadi sebuah pukulan telak bagi kita, pemerintah tetapi juga masyarakat. Jadi memang tidak sepenuhnya kita menyalahkan pemerintah. Saya pikir sebenarnya bicara pendidikan itu tanggung jawab bersama ya. Ada pemerintah, masyarakat, tetapi juga semua stakeholder yang ada harus bertanggung jawab terhadap pendidikan. Tetapi di sisi lain pemerintah sebagai artinya penyelenggara pemerintahan itu sendiri yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap pendidikan ini. Karena beberapa fakta yang kita temukan di lapangan, karena beberapa kali saya jalan bagi buku dan saya lihat kondisi. Artinya ada sekolah yang seberapa parah kondisi di masyarakat kita untuk terkait buta aksara. Jadi yang saya lihat di Mansel ini, terutama dalam pembangunan fisik saja dulu. Ada satu sekolah yang kemudian saya temukan itu satu ruangan itu disekat untuk 2 kelas. Nah, itu. Kemudian ada beberapa juga yang gedungnya hanya sampai 3, 4 begitu saja. Kemudian dalam penyediaan buku pun terbatas, guru pun terbatas. Saya tidak tahu mungkin karena kita penyediaan guru yang mungkin kurang disiplin ya. Nah, itu. Sehingga kemudian ini sedikit terabaikan dunia pendidikan. Dan percaya atau tidak percaya, bagi saya memang betul apa yang disampaikan bahwa kita mengalami degradasi dalam dunia pendidikan. Karena itu hal-hal tadi. Contoh hari ini dengan kita membuka rumah baca di beberapa tempat kita sudah bisa ukur.
anak-anak yang sudah Rumah SMP baca Anda sekarang berapa? Ada berapa? sudah 32. 32. Ya, 32. Anda bentuk dalam waktu 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun ini 3 tahun sudah terakhir, 32 32. rumah baca di tersebar di berapa? Tersebar di Manokwari, Manokwari Selatan, kemudian Pegap, di Bintuni, Tamrau sana, kemudian di Sorong. Nah, itu kita sudah bentuk. Itu atas inisiasi Anda sendiri. Iya, itu atas inisiasi saya dengan teman-teman. Itu dana termasuk dari ada bantuan Jadi ataukah inisiasi dari teman-teman untuk mengumpulkan donasi kemudian membentuk 32 rumah baca itu? Jadi kalau dana kita jujur saja bantuan pemerintah sampai saat ini kan belum ada. Dari 32 itu? Iya. Tidak satupun? Tidak satupun bantuan dari pemerintah. Nah, kalau kami yang di Masep itu bantuan dari pemerintah, tapi itu dari kepala kampung. Program desa? Program kampung. Dari program dana dana kampung desa, juga? ya, Dana kampung lah. Ya. Kemudian yang lain itu inisiatif sendiri, kemudian karena bermodal di jaring sosial toh, itu kemudian ada beberapa pengabang yang bantu, salah satunya Bang Norman Tambunan, Oloan Tambunan. Nah, itu mereka yang bantu kami. Itu pola sistem pendidikannya bagaimana di rumah baca itu? Jadi konsep besar kami adalah anak cerdas Papua maju. Anak cerdas Papua maju. Papua maju. Jadi bagi kami untuk kemudian berbicara tentang masa depan Papua yang maju, modern, nah, itu kita butuh generasi yang harus cerdas. Jadi untuk bisa mewujudkan generasi yang cerdas, itu ada 5 program wajib yang kami lakukan. Jadi artinya jangan membayangkan Papua akan maju kalau sumber dayanya masih seperti ini. Seperti ini. Ya. Itu. Oke. Jadi ada 5 program wajib yang kami laksanakan, yaitu mendirikan rumah baca salah satunya. Kemudian proses belajar mengajar di lapangan atau pendampingan di lapangan melalui rumah baca itu. Nah, kemudian di dalamnya ada perpustakaan mini, terus kemudian aksi bagi-bagi buku, kemudian juga revolusi mental. Ini berhubungan dengan pembentukan karakter. Ya. Tunggu, untuk mengelola 32 rumah baca itu kan butuh uang yang tidak sedikit. Ya. Dari mana dapatnya? Jadi saya pikir ini karena kesadaran kami, kemudian ini juga karena keterpanggilan hati. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita juga ini soal jejaring sosial yang kemudian kita sudah bangun bersama-sama dengan beberapa abang-abang yang tadi saya sudah sebutkan namanya. Salah satunya Bang Norman Tambunan. Nah, itu beliau cukup punya kontribusi besar. Tapi kan tidak secara kontinu. Iya, memang tidak secara kontinu beliau bantu. Tetapi sampai pada kondisi-kondisi tertentu yang kami merasa bahwa sudah tidak bisa, itu biasanya untuk mencapai satu kampung ke kampung lain itu kan ya kita sama-sama tahu kalau di Papua akses dari satu kampung ke kampung tidak sama dengan di tempat lain ya. 1-2 menit sampai, tapi ini kan butuh biaya yang besar. Ya. Jadi memang saya akui semangat teman-teman juga ya. Artinya kita semua punya visi yang sama untuk kemudian mendorong kemajuan tanah Papua ini melalui pendidikan. Nah, itu yang kemudian membuat mereka apapun itu resikonya tetap sudah menjadi konsekuensi logis. Nah, jadi kami punya biaya sendiri itu keluar. Nah, seperti itu. Jadi satu kemudian yang menjadi persoalan juga kan penyadaran ke orang-orang tua ini. Iya, kesadaran ke orang tua juga karena dengan seiring berjalannya waktu rumah baca ini kan hadir di mana-mana. Yang saya lihat kesadaran orang tua sudah mulai terbentuk ya. Nah, kemudian masyarakat untuk kemudian mendorong program ini. Jadi beberapa kampung, memang ada beberapa kampung yang kemudian sempat mereka meminta kepada kami untuk harus mendirikan rumah baca, tapi tadi kita terbatas karena sumber daya. Kemudian saya juga dengan teman-teman kami mau siapapun yang nantinya dipercayakan untuk mengelola rumah baca itu, jangan kemudian ini dijadikan sebagai lahan bisnis atau kemudian dijadikan sebagai alat politik. Karena ini murni kegiatan kemanusiaan yang kemudian harus lepas dari kepentingan apapun. Tidak boleh ada kepentingan politik. Tidak boleh ada kepentingan, misalkan kepentingan bisnis atau kepentingan politik di situ. Nah, itu. Ya kan ujung-ujungnya nanti ya, kita nanti tahu lah ya. Jadikan alat kampanye, bahan kampanye. Jadi tidak murid tidak ada ya? Tidak seperti itu. Dan memang saya sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa apabila ketahuan seperti itu, silakan Anda keluar dari barisan ini. Karena kita tidak butuh kelompok seperti itu. Artinya ini ya walaupun saya sendiri latar belakangnya dari organisasi partai politik juga ya, tapi kita harus bisa memisahkan kepentingannya.
mana kepentingan partai politik dan mana kepentingan yang murni untuk kemanusiaan. Seperti itu. Kita harus bedakan ruang-ruang seperti itu. Sehingga kemudian tidak campur adukan. Karena itu kemudian terjadi bahaya bagi eksistensi gerakan ini. Seperti itu. Sampai 32 ini guru-gurunya ada? Ya, tenaga pengajarnya ada. Tenaga pengajar. Ya. Semua ini ada? Itu semua ada. Sudah lebih dari 100 tenaga pengajar. Ya. Dikasih honor ke tidak? Tidak. Tidak dikasih honor. Ya. Sukarela semua. Sukarela semua. Luar biasa. Jadi memang ada hal-hal yang kemudian saya sampaikan ke mereka bahwa yang paling terpenting adalah nilai-nilainya itu yang kita harus ambil. Kita di sini dilatih kesabaran, kesetiaan, rela berkorban, kemudian bicara soal tanggung jawab, loyalitas. Ini kan hal-hal yang nilai-nilai yang kemudian kita tidak dapat di dunia formal. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi atau kondisi seperti ini, belajar tentang hal-hal seperti itu, kita dilatih. Nah, itu. Jadi itu yang bagi saya itu esensinya bagi kami pegiat literasi hari ini. Karena ke depan orang merindukan pemimpin-pemimpin seperti itu. Pemimpin yang harus kerja jujur, bisa bertanggung jawab, bisa rela berkorban untuk orang lain. Ini kan susah kita dapatkan di Papua. Contoh hari ini, orang bicara pemekaran apa segala macam tapi tidak sadar bahwa kita hadirkan sesuatu, tapi kalau dengan sumber daya manusia yang model seperti ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap akan terjadi. Jadi sumber dayanya iya, sebenarnya sumber dayanya harus disiapkan. disiapkan. Sumber daya bagaimana? Dari sisi moralitasnya harus baik, karakternya harus baik. Gitu. Kan seiring dengan kampanye presiden waktu itu, Ya. perbaikan mental ya. Iya. Oke, kita kembali ke persoalan rumah baca tadi ya. Memulai itu mungkin bagi semua mungkin bisa, tapi menjaga konsistensi ini Iya. yang susah. Susah. Bagaimana Anda selama 3 tahun ini konsisten di jalur yang Anda pilih? Kalau saya, yang tadi saya sudah sampaikan dari awal, bahwa ini karena keterpanggilan. Jadi saya sering bilang begini, semua orang bisa mendikte keadaan, tapi belum tentu semua orang mengerjakan hal-hal kecil untuk hal-hal kecil yang berdampak besar bagi orang lain. Seperti itu. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa lebih baik kita fokus kerjakan sesuatu yang kecil tapi berdampak besar daripada kita fokus mengerjakan sesuatu yang besar tapi dampaknya kecil. Nah, itu yang kemudian saya tanamkan pada teman-teman. Saya sempat baca juga Anda pernah ditawarin untuk jadi PNS tapi menolak. Ya. Bukankah mindset berpikir teman-teman sebagian besar ya, menjadi PNS itu kan menjadi cita-cita sebenarnya. Ya. Kenapa Anda malah menolak? Jadi saya mohon maaf untuk teman-teman saya atau kawan-kawan saya yang hari ini di PNS. Saya mohon maaf. Kalau saya secara pribadi begini, saya melihat tanah Papua ini kan ini sebenarnya butuh sebuah perjuangan. Kalau saya dengan teman-teman hari ini kalau terlibat dalam sistem, kita akan dibatasi. Ruang gerak. Iya. Dengan aturan dan sebagainya. Kemudian saya lihat ada sebagian besar kita terjebak dengan individualisme tertutup. Nah, jadi lebih kepada mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu saja. Ketika sudah masuk di sistem. Ya. Ini yang kemudian membuat tanah Papua ini khususnya dari sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia ini kan tidak maju-maju karena itu. Tapi bukankah ketika kita masuk di sistem, kebijakan itu kita bisa ambil? Tapi fakta hari ini mengatakan bahwa yang menggerakkan sistem hari ini seperti itu. Tidak kemudian memberikan sebuah dampak yang positif bagi kemajuan daerah. Nah, kita lihat misalkan hari ini ada beberapa yang sebenarnya punya pemangku kebijakan yang punya posisi yang pas strategis untuk bisa mengeksekusi program ini atau dengan gerakan seperti ini kan mereka bisa datang untuk bantu, tapi kan kenyataan tidak. Saya jujur, yang bantu saya hari ini, saya ini sebagai otokritik untuk masyarakat Papua, orang asli Papua. Selama kami menggerakkan ini, yang bantu kami ini kan orang-orang luar non Papua semua. Seperti itu. Sementara kita bicara tentang Papua yang maju modern ini kan hanya sebagai lipstick politik yang selalu dikampanyekan oleh anak asli Papua itu sendiri. Tapi kemudian tidak punya hati untuk menggerakkan ini. Tapi kan kalau kita mau melihat semua pengambil kebijakan saat ini kan kebanyakan kalau mau dibilang orang asli Papua, pemberdayaan orang asli Papua. Apakah memang tidak ada keinginan misalnya terbersit dari mereka untuk atau pernah datang sekali waktu untuk berbicara soal program? Jadi selama saya menggerakkan ini ya,
itu hampir kurang lebih berapa tahun ini kan kesadaran itu kemudian tidak terbangun. Ya, jadi terkadang karena melihat ini, karena mungkin latar belakang saya sebagai politisi Golkar, sebut Golkar, saja Golkar ya, lah. Golkar. Nah, itu yang kemudian mungkin di sisi lain juga orang beranggapan bahwa ini mungkin gerakan untuk Golkar. kepentingan politik atau ya dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan saya bersyukur kepada beberapa abang-abang saya yang hari ini sudah menopang kami untuk kegiatan ini tetap eksis seperti itu. Tapi kalau saya ya sudahlah, ini karena kegiatan yang murni untuk kemanusiaan, jadi apapun konsekuensinya tetap kami harus Itu yang jalani. latar belakangnya Anda tidak mau menerima tawaran sebagai PNS. Iya. Kalau besok ada tawaran menjadi anggota dewan, Kalau saya pikir kalau dewan ada batas waktunya. Nah, kita ini kan cuma 5 tahun. Kalau kerja baik masih lanjut. Nah, kalau kita di birokrasi terus dan terikat dengan aturan, sistem. ya, sistem. Jadi kemudian tidak ada waktu untuk, ya ada sih, tapi kalau kemudian tidak pandai dalam mengelola waktu, itu pun kan sama saja. Nah, kalau anggota dewan ada waktu di mana untuk kita bisa istirahat, kemudian fokus pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu. Kemudian ke depan sejauh mana kampanye atau pekerjaan menggerakkan literasi ini, tantangan dan sebagainya akan seperti apa? Jadi memang tantangannya luar biasa ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa salah satunya karena dari sisi sumber daya kami sangat terbatas. Nah, kemudian juga dukungan dari masyarakat ini yang memang sangat dibutuhkan. Karena sebagus apapun program yang kita canangkan, tetapi kalau tidak ada topangan dari masyarakat atau pemerintah, masyarakat khususnya ini dari para orang tua atau iya, masyarakat luas? Masyarakat umum, ya, masyarakat luas. Kemudian juga di sisi lain orang tua ya, orang tua juga sebenarnya memiliki peran yang sangat penting ya, untuk kemudian mendorong anak-anaknya untuk kemudian bisa bersekolah atau belajar. Jadi yang saya lihat kan seperti itu. Ya, orang tua sebenarnya punya peran yang besar, masyarakat luas juga sebenarnya punya peran yang sangat besar untuk kemudian mendorong gerakan ini. Karena bicara pendidikan itu kan kita harus lihat secara utuh ya. Ada pendidikan formal, non formal dan informal. Yang saya amati sekarang kecenderungan kita melihat pendidikan dalam skop yang sempit. Bahwasannya pendidikan itu identik dengan sekolah. Ya, itu yang terjadi hari ini. Jadi yang saya lihat terjadi proses pembiaran juga. Jadi, sistem pendidikannya. Ya, sistem pendidikannya ini terjadi proses pembiaran. Misalkan orang tua mereka menganggap bahwa sudahlah pendidikan itu tanggung jawab sekolah, guru atau dosen, kemudian bertanggung jawab terhadap hal itu. Sebenarnya tidak. Menurut Dwi Nugroho itu mengatakan bahwa salah satu orang yang bertanggung jawab kepada pendidikan adalah orang dewasa. Orang dewasa maksudnya orang yang mungkin di tempat situ ya harus bertanggung jawab juga terhadap pendidikan. Tapi di sana disentil juga bahwa tokoh pemerintah harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi kemudian kita tidak membiarkan masalah pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah atau kemudian pihak yang berwajib saja. Tapi kita semua harus bertanggung jawab. Seperti itu. Masyarakat luas khususnya ya, orang dewasa. Masyarakat luas. Orang dewasa itu harus bertanggung jawab. Saat ini sudah 32. Ke depan targetnya berapa banyak? Saya target sampai 50 nanti. Kalau sudah sampai 50 memang kita kembali untuk harus membenahi semua secara baik dulu toh. Sehingga semua ini jangan kemudian berjalan secara sporadis, tapi harus aktif semua. Nah, itu. Kemudian siswa yang sudah ditampung ini kurang lebih 1000 siswa. Ya. Anak-anak didik ini dengan latar belakang dari masyarakat. Dari masyarakat artinya mereka yang kesusahan untuk akses pendidikan itu. Iya. Rata-rata itu. Pengalaman di kampung Urundopi itu satu kampung itu semua tidak sekolah. Di mana kampung mana? Kampung Urundopi di distrik Pantura. Itu kan masih Manokwari. Iya, masuk Manokwari. Jadi di situ satu kampung itu semua tidak sekolah. Usianya sudah harus SMA, SMP. Tapi karena tadi kesadaran tentang pendidikan sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan. Sama sekali belum pernah. Berapa banyak pendidikan. Satu kampung itu? Satu kampung kemarin kita mengajar tuh anak-anaknya itu 20-an lebih. Tapi puji Tuhan kemarin kita sudah sekolahkan 11 orang untuk sekolah. Yang sebenarnya usia sudah SMA, sudah SMP, tapi masih memulai dari SD kelas 1. Baca tulis, hitung, dasar. Tulis, hitung. Ya, dasar-dasar itu. Jadi kondisi seperti itu sebenarnya miris ya. Buat kita itu sedih karena kondisi seperti itu.
Nah, makanya kan saya selalu melakukan otokritik ke pemerintah itu karena kita melihat kondisi seperti itu. Ini terjadi proses pembiaran, begitu. Baik dari orang tua tetapi juga dari pemerintah. Dalam artian pihak instansi terkait ya, yang kemudian mungkin tidak masif dalam melakukan sosialisasi apa kepada masyarakat soal pentingnya pendidikan itu. Ya memang pendidikan yang teman-teman Bung dorang lakukan ini memang tekankan pada pendidikan dasar. Iya, lebih kepada pendidikan dasar, literasi dasar ya, Literasi dasar. baca, menulis, menghitung, calistung. Calistung. Ya. 50 targetnya sampai tahun Ya, kalau bisa cepat 2022 inilah. 2022 Kita selesaikan. targetkan 5. Di berapa kabupaten? Ya, tidak menutup kemungkinan, memang harus semua kabupaten. Karena bagi saya ini kebutuhan. Jadi seharusnya literasi ini harus didesain sebagai lokomotif untuk kemudian mendorong pendidikan formal. Nah, itu. Jadi sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa bicara pendidikan kan ada pendidikan formal, non formal dan informal. Semua ini harus bisa sejalan. Gitu. Tidak bisa kita mengabaikan yang satu kemudian fokus ke yang satu. Ini ibarat tubuh manusia ini. Kalau kaki patah itu pincang atau tangan patah itu kita pincang gitu. Jadi jangan berpikir bicara pendidikan tinggi, Ya. ke dasar masih kacau balau. Ya. Baik, mungkin pesan Anda kepada teman-teman sebaya Anda, seusia Anda yang saat ini ada, khususnya teman-teman asli Papua saat ini ada di luar, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya. Kalau saya, harapan saya begini, artinya karena kelompok muda angkatan saya ini kan sering vokal untuk bicara tentang kemajuan masa depan Papua. Saya pikir jangan kita menjadi generasi yang hanya bicara-bicara, tapi mari kita jadi generasi yang harus bicara tetapi juga diimbangi dengan tindakan, sehingga melalui tindakan kita ini mungkin kita tidak kemudian mengubah secara total wajah Papua hari ini, tapi setidaknya kita mulai menggerakkan ini, atau kita memulai dengan meletakkan fondasi. Biarkan nanti generasi selanjutnya yang nanti kemudian melanjutkan proses itu. Sehingga tanah yang penuh dengan susu dan madu ini ke depan bisa menjadi negeri yang aman, sejahtera, dan damai bagi khususnya masyarakat asli Papua ke depan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bung Lamek, Dewan Siba. Sehat terus, sukses terus dengan program literasinya. Salam untuk teman-teman di lapangan. Salam untuk semua murid-muridnya, sudah 1000 lebih ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bung dan teman-teman harapkan, cita-citakan bisa terlaksana. Amin. Karena kawan-kawan dorang, apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah kemajuan yang kita idamkan sama-sama, Papua yang lebih baik tentunya. Amin. Terima kasih, kita bisa memberi inspirasi yang lebih banyak untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.